Nah, Semarlah di sini yang akan muncul. Semarlah di sini yang akan mengatasi semua itu, sehingga terjadilah nanti setelah goro-goro sebentar itu akan lahirlah pemimpin baru yang betul-betul Ratu Adil di Nusantara. Salam Rahayu Romo Sabdo. Rahayu, rahayu, rahayu. Tidak terasa dalam waktu dekat Ruswantoro akan memiliki pemimpin baru, presiden baru. Nah, sudah ditetapkan bahwa Pilpres akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024 bersamaan dengan Pileg. Tentu nama-nama sudah sering kita dengar, nama-nama sudah beredar. Deklarasi-deklarasi sudah mulai ramai. Bagaimana Romo melihat ini dari kacamata spiritual? Siapakah yang layak menjadi presiden? Siapakah yang akan terpilih nantinya? Monggo Romo. Rahayu, ya, pemilihan presiden dan wakil rakyat, kita sebagai bangsa Indonesia harus mendukung penuh hal tersebut. Kita dari spiritual dan budayawan, dengan cara masing-masing kita ingin supaya pemilihan presiden dan wakil rakyat berjalan dengan sempurna. Dan tentu saja pemilihan presiden adalah pemilihan yang sangat luar biasa, karena dia akan mengemban tugas yang begitu berat kepada rakyat Indonesia. Sehingga kami para spiritual juga tidak hanya sekedar ikut memilih saja, tetapi kami semua ikut bermati raga, berpuasa, berdoa demi kesuksesan hal tersebut. Dan di dalam mati raga dan berpuasa tentu ada gambaran tertentu sesuai dengan yang dialami masing-masing. Saya sendiri melihat beberapa gambaran. Gambaran pertama, saya melihat bahwa tahun pembangunan, istilahnya energi api itu akan mulai berakhir. Dan mulai ke depan adalah mulai energi keselamatan atau selamat. Indonesia mulai akan diberikan kedamaian, keselamatan, pembangunan sehingga menjadi negara yang besar sesuai dengan yang kita cita-citakan bersama. Gambaran tentang energi pembangunan memang tergambar dari Gunung Merapi. Ini adalah sesuai dengan penglihatan saya. Sehingga pembangunan di Jawa ini dan Nusantara yang dimulai oleh Kerajaan Kesultanan Yogyakarta itu mempunyai senter dari pusatnya Kerajaan Kidul Parangkusumo sampai ke Merapi sebagai energi pembangunan Nusantara. Dan di tengah-tengahnya di situ adalah berdiri pernah menjadi ibu kota negara, yaitu Yogyakarta, sekarang juga Kesultanan Yogyakarta. Jaraknya dari pantai selatan Kerajaan Yogyakarta, Sultan Yogyakarta sampai ke Gunung Merapi sama. Sultan ke Parangtritis, Parangkusumo 24 km, dari Kesultanan ke Gunung Merapi 24 km. Ini adalah pembangunan energi yang luar biasa, yang mana dinamakan Gunung Merapi. Api adalah sumber energi untuk pembangunan. Jadi pembangunan Nusantara saat ini sudah mencapai, bukan klimaksnya, tapi mencapai jalan yang tinggi. Dengan presiden-presiden kita yang setelah lalu ini, dan termasuk sekarang presiden kita yang sekarang, membangun dari ujung ke ujung. Semua dibangun, tidak hanya wilayah tertentu, tapi dari Papua sampai Aceh semua dibangun merata. Nah, pada periode berikutnya akan dimulai pergeseran, yaitu namanya keselamatan, kedamaian, pembangunan dalam kesejahteraan. Inilah digambarkan di Jawa namanya
keselamatan atau kita sebut saja yang ringkas Slamet. Nah, Slamet ini adalah perpaduan antara pantai selatan yang sama sampai ke Gunung Slamet. Jadi nanti memang pemimpin yang akan lahir berikutnya akan sangat cocok apabila orang yang terlahir di tengah-tengah antara pantai Serandil sama puncak Gunung Slamet, mungkin di sekitar Banyumas. Nah, orang yang lahir dari situ akan membawa dorongan keselamatan pembangunan Indonesia di masa depan. Karena pergeseran dari energi pembangunan Indonesia api ini dan besok keselamatan kedamaian, besok akan dibagi kesejahteraan Indonesia yang sejahtera, yang dimulai, yang membawa adalah beliau yang mempunyai pendapat atau mempunyai kerajaan di antara pantai Serandil dan Gunung Slamet. Serandil dipercaya bahwa di situ adalah penampakan dari Sang Hyang Ismoyo hadir di dunia ini di Serandil. Dan bagi orang-orang tertentu mempercayai bahwa Presiden Soekarno pernah bermeditasi di Serandil, mungkin di Jambi 5. Presiden Soeharto pernah juga bermeditasi di Serandil, di Gua Rahayu. Berhubungan dengan cahaya ilahi Sang Hyang Ismoyo. Dan beliau dikasih cahaya Sang Hyang Ismoyo di situ, kedamaian. Kedamaian saat ini adalah yang dari Serandil sampai Gunung Slamet. Dan siapakah yang hadir di tengah-tengahnya di situ? Yang punya rumah di tengah-tengahnya di situ. Selama ini kita percayai dalam pembangunan energi kemerdekaan adalah Sultan Jogja, Sultan Hamengkubuwono ke-9 mempunyai menjadi soko guru berdirinya negara Indonesia. Dia menyerahkan kekayaannya, kesultanannya untuk ibu kota selama 4 tahun. Itulah soko guru. Nah, berikutnya adalah orang tertentu yang lahir di daerah sekitar Banyumas antara Serandil dan Gunung Slamet, itulah yang akan bisa memakmurkan itu Indonesia di masa yang akan depan. Nah, mungkin ini sudah terjawab, tapi saya tanyakan lagi nih, barangkali Romo Sabtu ada masukan yang lebih tajam lagi. Dasar penalaran spiritualnya seperti apa nih, Romo? Saya sendiri melakukan segala macam ya sebagai seorang yang entah mungkin suatu hal yang bukan saya memperlihatkan diri, bukan, tetapi inilah yang saya lakukan, entah puasa 40 hari, mutih dan sebagainya saya melakukan semua. Saya jalan juga kemana kunjungan ziarah, baik kalau di Serandil juga saya kunjungi kemana, Jambi 5, Jambi 7, Gua Rahayu, Sanggrandi Serandil. Di Bali pernah saya sebulan di Bali, Lombok untuk mengikuti jejaknya perjalanan yang Sabto Balon, Jawa Timur, di Alaspuro dan sebagainya. Di dalam perjalanan di Gunung Lawu dan sebagainya, Gunung Merapi, dan dalam perjalanan itulah kita diberi suatu pengalaman batin, penglihatan batin, kata-kata batin yang bahwasanya bisa untuk menerangkan hal tersebut. Sehingga saya sampaikan hal ini karena hal tersebut ada. Sebelum ini saya juga pernah mendapat gambaran bahwasanya leluhurnya orang Jogja ini juga salah satu istrinya ada orang dari Galuh. Sehingga saya berpikir bahwa memang yang akan jadi suatu pemimpin itu sangat bagus sekali keturunan dari kerajaan Jogja ini dengan kerajaan Galuh. Itu akan sangat serasi, sangat kuat sekali kalau misalnya itu terjadi. Dan ternyata kan tahun lalu itu di luar perkiraan kita juga, misalnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkunjung ke DIY, bertemu Sultan, jalan main bersama Sultan. Bulan November ternyata Sultan juga berkunjung ke Jawa Barat, dijemput
Di airport pun sama Pak Ridwan Kamil, disupiri sendiri oleh Pak Ridwan Kamil, tidak pakai sopir. Yang nyupiri Sinuwun Hamengkubuwono ke-10 selama di Bandung, berjalan-jalan di Bandung, yang menyupiri sendiri Bapak Ridwan Kamil. Ini pernah gambaran yang saya terima bahwasanya, oh ya memang mungkin gambaran saya leluhur dari Mataram itu ada yang mempunyai estri dari Galuh. Sehingga akan persatuan antara Galuh dan Mataram ini akan menjadikan Indonesia jaya. Tapi apakah presiden harus keturunan dari kesultanan? Bukan keturunan sultan, tetapi seperti yang saya gambarkan dari memang gambaran orang yang menjiwai budaya dan kehidupan Jawa, Jogja pada khususnya. Dan akan bagus kalau wakilnya itu orang yang menjiwai dan mengerti kebudayaan Sunda. Apakah keturunan Raja Galuh? Tidak pasti, karena keturunan itu dalam arti keturunan yang dalam arti modern, keturunan dalam arti yang jiwa dan kepribadian dan pemikirannya. Tetapi pasti orang itu kalau diurut-urutkan, saya yakin yang akan menjabat adalah orang yang memang masih mempunyai sedikit darah, walaupun tidak ada kekancingan yang menyatakan secara eksplisit. Kepemimpinan calon presiden yang dimaksud Romo tadi, nanti masa depan Nuswantoro seperti apa, Romo? Sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa pembangunan, istilahnya Merapi, energi api untuk membangun itu sudah mulai bergeser ke keselamatan atau selamat. Jadi siapapun pemimpinnya yang terpilih dan terbaik besok itu, walaupun saya mempunyai pemikiran penglihatan bahwa yang paling cocok itu seperti itu, tapi belum tentu besok itu akan yang hadir yang terbaik itu, tetapi akan membawa keselamatan. Nah, keselamatan ini bisa terjadi kalau yang terpilih besok itu tidak sesuai dengan apa gambaran Wahyu dan Pulung yang saya sampaikan, kemungkinan itu terjadi sementara goro-goro. Dimanapun terjadi kehidupan, di wayang pun terjadi goro-goro, dan setelah goro-goro itulah timbul keselamatan itu. Jadi kalau misalnya besok yang terpilih tidak sesuai dengan apa yang ada, sesuai yang gambaran yang saya terima, yang terjadi yang lain, ya tidak apa-apa. Tetapi itu akan sementara terjadi lah. Nah, Semarlah di sini yang akan muncul. Semarlah di sini yang akan mengatasi semua itu, sehingga terjadilah nanti setelah goro-goro sebentar itu akan lahirlah pemimpin baru yang betul-betul Ratu Adil di Nusantara. Tapi kalau terjadi goro-goro satu periode 2 itu tidak ada masalah. Karena memang kehidupan harus ada selingan goro-goro kalau memang harus terjadi. Romo, dari yang diwakilkan Romo berarti ada semacam garis imajiner baru ya, yang mengacu ke Gunung Slamet tadi, seperti halnya Merapi ke Parangkusumo. Silakan. Ya, di sini juga akan sedikit saya buka rahasia. Sebetulnya pintu ke Keraton Laut Selatan itu seperti apa gitu. Nah, sebetulnya pintunya banyak, di mana-mana ada. Gambarannya paling gampang, pintu untuk masuk ke Laut Selatan itu adalah ada 2 pohon besar atau 2 batu besar di kiri kanan. Disitulah kita akan bisa masuk ke Laut Selatan. Jadi jangan cuma batu di sampingnya satu, kita berdua tidak bisa. Dimasuk pintunya pasti dari situ. Mungkin ada 2 pohon besar yang dan sinilah pintu untuk masuk ke Kerajaan Batu Kidul. Nah, di Srandil itu ada 2 gunung, Gunung Srandil dan Gunung Argopuyuh, atau kalau nggak salah Argo Srandil, Argopuyuh. Itu 2 gunung yang gunung kembar lah boleh dikatakan. Itulah pintu masuk juga ke Kerajaan Laut Selatan. Di Jogja juga sama, Parangkusumo itu. Pendampingan antara Gunung Kidul dan Kulon Progo, bukit itulah
daerah Jogja yang menghadap ke Laut Selatan. Itu besar sekali. Nah, itu di daerah lain pun sama. Dicari kesempitan yang lebih kecil, di Gua Langse itu juga ada batu 2, yang kalau kita mau menghadap ke Ibu Ratu Kidul Kenconosari, kita menghadapnya adalah pertama melalui 2 batu, di antara 2 batu itulah kita masuk. Jadi pintunya ke Laut Selatan adalah 2 batu kiri kanan yang sama. Kebetulan Srandil adalah Argo Puyuh sama Argo Srandil yang gunung kembar lah, boleh dikatakan gedenya hampir sama itu. Nah, itulah menghadap ke Laut Selatan. Nah, saya sampaikan bahwa ada pergeseran garis imajinasi, memang waktunya menurut penglihatan saya sudah waktunya dari pembangunan energi di Indonesia yang dengan luar biasa, yang dengan berkorban, berkeringat, ada pemberontakan, ada dan sebagainya, saat ini sudah mencapai tahap-tahap keselamatan. Imajinernya dulu adalah Parangkusumo, Keraton Jogja, Gunung Merapi. Sekarang imajinernya menurut penglihatan saya adalah Srandil, mungkin Banyumas tengah-tengahnya kira-kira gitu, Gunung Slamet. Mungkin jaraknya yang sama dari Gunung Slamet, Srandil tengah-tengahnya mungkin Banyumas, sekitarnya di situ. Itulah garis imajiner yang baru untuk masa depan di Indonesia, sehingga pemimpin yang akan memimpin untuk kemajuan, kemaslahatan, kesejahteraan bangsa Indonesia itu kedepannya saat ini adalah orang yang memang mungkin keturunan dari Keraton Jogja atau keturunan dari siapa atau keturunan dari manapun, saya tidak tahu walaupun sudah tidak tertulis, tetapi yang lahir dan besar di, ya lahir lah, bukan besar bisa dari mana aja, lahir di daerah Banyumas itu. Itulah gambaran Indonesia Baru yang pemimpin yang akan datang, sehingga penggarisan itu adalah penglihatan saya. Jadi bagaimanapun dari penglihatan teman-teman lain mungkin berbeda, tetapi itu penglihatan saya bahwa hal itu yang akan terjadi, dan itu sudah sebetulnya dibuktikan dari awal bahwa Presiden Soekarno pernah di Srandil, Presiden Soeharto pernah entah berkunjung entah bersemedi di situ, tapi menurut ceritanya orang di situ beliau pernah semedi di situ, baik Presiden Soekarno, baik ya pendampingnya mungkin Pak Sudirman atau siapa, dan Pak Harto juga pernah semedi di situ. Jadi sudah tercipta di kepemimpinan modern adalah garis imajinernya adalah Srandil Slamet. Satu lagi, kemudian apakah bisa ditafsirkan bahwa pemimpin presiden yang akan datang itu harus semacam membangun kerajaan di pusat garis imajiner antara Srandil dengan Slamet? Kalau membangun pusat kerajaan, saya kira sekarang itu sudah bukan zamannya kerajaan, cuma yang memulai pembangunan Indonesia ini untuk mendapatkan kesejahteraan, kemakmuran, keadilan di Indonesia itu adalah orang yang sebaiknya saat ini itu terlahir dari daerah itu. Jadi kalau pusat kerajaan, pusat kepresidenan, istana sudah ada di Kalimantan Timur ya. Jadi di situ tentu saja apapun yang terjadi, karena di situ menjadikan garis imajiner baru, ya dibangun suatu entah monumen, entah rumah joglo, entah apa terserah, di mana disitulah dimulainya titik pembangunan, pembaruan, kehidupan, modernisasi, keselamatan, kesejahteraan, kemakmuran Indonesia sebagai simbol atau sebagai lambang saja bahwa di situ orang di sinilah yang akan hadir dan membangun Indonesia itu.